Shalom, saudara-saudara kami yang terkasih. Saat sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah persekutuan doa. Walaupun kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, biarlah kita mau memfokuskan diri kita, mempersiapkan diri dengan baik datang kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Maha besar Engkau Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat sore hari yang indah ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau buat pemeliharaan yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada-Mu untuk melaksanakan ibadah persekutuan doa bersama-sama. Walaupun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, namun biarlah kami benar-benar Tuhan boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama saudara-saudara kami. Engkau senantiasa melawati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus diberikan hati yang selalu mengasihi Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah sore hari ini Bapa, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Sebelum kami memulainya, ampuni segala kesalahan dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan kehidupan kami, agar kami boleh dilayakkan mencari perkenanan Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan, sehingga di dalam penyembahan pujian kami, Engkau bertahta di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujikan pujian hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat Allahku, Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
dan baik. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya. Katakan ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat, biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama, katakan sungguh indah bersama, sungguh indah bersama selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kiranya kami boleh hidup dekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah Roh-Mu bertata di dalam setiap hidup kami saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami terus hidup mendekat kepada-Mu Tuhan, supaya hati kami terasa damai. Karena dekat kepadamu lah Tuhan ada kekuatan baru di dalam setiap hidup kami. Dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan ini, biarlah kami terus bergantung kepada Engkau. Biarlah kami terus berlindung kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah El Shaddai di dalam kehidupan kami, Allah yang maha besar di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang selalu rindu menyembah Engkau. Kita akan pujikan pujian. Berikan kami hati yang selalu rindu menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus.
beriku hati selalu menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Katakan beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Katakan beriku hati, beriku hati. Haleluya Yesus, untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu. Amin. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sekali lagi beriku hati Yesus. Haleluya Tuhan, beriku hati. Amin. Haleluya Yesus, untuk menyembah. Haleluya, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya Yesus, seperti wanita yang datang mengurapimu Tuhan. Demikian hidup kami rindu untuk datang bersimpuh di hadapan-Mu Gusti. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yesus, 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 Yesus. Berikan kami hati yang selalu rindu menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang selalu untuk Engkau
Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Biarlah kiranya Tuhan kasih-Mu terus melingkupi hidup kami. Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Roh Kudus-Mu terus mengarahkan hidup kami untuk kami tetap berjalan di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, beri kami hati yang mau menyembah-Mu. Beri kami hati yang mau memuji-Mu. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang kepada firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya. Biarlah ini boleh mendasari doa-doa kami di hadapan Tuhan, juga mendasari setiap pelayanan kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ketika kami bersama mau membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kembali kita mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan dari minggu-minggu yang lalu. Saat ini kita mau membaca dari kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Tetapi karena waktu kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ke-12 saja, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-31 sampai 32. Nehemia pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kemudian kita membaca kembali ayat 31 dan 32. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabeel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat, Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan.
Berdekatan dengan dia, Yeyada bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasebneya, Malkia bin Harim, dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama dengan anak-anak perempuannya. Kita lanjutkan ayat 31 sampai 32. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini para pecinta sepak bola sedang merasa bersedih hati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menikmati pertandingan Piala Euro 2020 yang sedianya digelar antara bulan Juni-Juli tahun 2020 ini. Tetapi karena virus corona, maka pertandingan ini harus ditunda sampai tahun depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi para pecinta sepak bola ini menjadi satu hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena mereka menanti-nantikan pertandingan ini. Tetapi sebenarnya jauh lebih tidak menyenangkan dan jauh lebih mengecewakan itu bagi siapa? Tentu saja bukan bagi pecinta sepak bolanya sendiri, tetapi justru para pemain dan pelatih yang mereka sudah bekerja keras selama ini mempersiapkan pertandingan 2020 ternyata harus ditunda. Bagi seorang penonton seperti kita, seperti orang-orang yang suka pada sepak bola, ini hanya sebuah permainan, hanya sebuah tontonan yang memang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi bagi para pemain dan pelatih ini adalah hidup mereka. Mereka terlibat di situ, mereka setiap hari merencanakan hal itu, mereka berlatih dengan demikian keras supaya mereka bisa menghasilkan yang terbaik pada masanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ada perbedaan yang jelas, perbedaan yang sangat besar antara penonton dengan orang-orang yang terlibat secara langsung? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyaksikan bagaimana Nehemia yang sudah berhasil memberikan visi yang diberikan Tuhan kepadanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, dan kemudian mereka memulai membangun tembok yang sudah menjadi reruntuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka ini adalah satu pekerjaan yang besar. Bagi mereka ini adalah satu visi yang besar yang harus diselesaikan. Itu berbeda jauh dengan orang-orang yang hanya mau menonton, hanya mau melihat, hanya mau mencela apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka ini adalah hidup mereka. Ketika mereka melihat tembok Yerusalem ada di dalam kondisi yang mengenaskan, dan kemudian mereka mulai tahu isi hati Tuhan, mereka mengerti apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan, dan mereka melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hidup mereka. Mereka memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk hal ini. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh orang-orang yang punya visi yang sama ini. Bapak Ibu Saudara, memang ada perbedaan yang besar antara hanya sekedar menjadi penonton dengan orang yang terlibat secara langsung. Itu juga yang terjadi pada diri Nehemia dan orang-orang yang sudah mengerti apa yang menjadi visi yang diberikan Tuhan kepada Nehemia. Bapak Ibu Saudara, mereka di pasal yang ketiga ini menunjukkan bagaimana mereka bekerja dengan berkesinambungan. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam pekerjaan, berbagai macam keahlian yang mereka miliki. Imam besar dan para imam ikut memberikan bagian mereka untuk mereka bisa kerjakan, dan itu membuat rakyat yang ada juga merasa terpacu untuk bisa melakukan bagiannya. Para pembesar, orang-orang yang punya jabatan yang baik seperti Nehemia juga turun tangan dan kemudian melakukan sesuatu untuk membangun tembok tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang indah yang bisa kita lihat.
Kesatuan hati dari seluruh penduduk Yerusalem tidak memperhatikan status sosial, tidak memperhatikan tinggi atau rendah, bangsawan atau rakyat jelata, kaya atau miskin, tapi mereka melakukan semuanya itu bersama-sama mengerjakan tembok Yerusalem, didorong dengan visi yang sama yang berasal dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lihat, bahkan kemudian dicatat di dalam ayat yang kelima, kita akan lihat bagaimana para perempuan pun, orang yang mungkin oleh orang Israel tidak dianggap, para perempuan ikut serta di dalam pembangunan ini. Bapak Ibu Saudara, bagi kita, pekerjaan pelayanan Tuhan adalah satu hal yang seharusnya kita kerjakan juga dengan visi yang dari Tuhan, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Tetapi di dalam menjalankan visi itu, kita tahu kita tidak bisa sendirian. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak pekerjaan Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan di dalam pelayanan Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Tapi tidak mungkin kita hanya mengandalkan 1-2 orang mengerjakan bagian itu. Tapi kita harus mengerjakannya secara bersama-sama. Kita harus bersinergi bersama-sama mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, memang saat ini kondisi tidak memungkinkan. Sama seperti dalam zaman Nehemia, ketika mereka dikepung oleh musuh, mereka dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena mereka adalah bangsa jajahan. Tetapi ketika itu diberikan Tuhan dalam hatinya, kesempatan itu dibuka juga oleh Tuhan. Ternyata mereka melakukan bagian mereka dengan baik. Sekalipun nanti kalau kita lihat di belakang-belakang ada begitu banyak ancaman yang mereka hadapi ketika mereka mengadakan pembangunan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang mereka lakukan adalah mereka bersatu dan mereka bersatu dengan indah mengerjakan pelayanan ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Di tengah wabah corona memang ini menjadi satu kendala yang seolah-olah menjadi alasan buat kita untuk tidak melakukan sesuatu, bukan? Bapak Ibu Saudara, gedung gereja memang tertutup saat ini. Perkumpulan yang ada, persekutuan, bahkan ibadah yang ada sedang tidak diizinkan berkumpul di gereja. Tapi bukankah semua kegiatan itu tidak dilarang sebenarnya? Tetapi hanya dengan cara yang berbeda, hanya dengan media yang berbeda. Tapi apakah kita mau melibatkan diri? Apakah kita kemudian tahu kondisi saat ini dan kemudian kita tahu kita harus lakukan sesuatu? Apa yang bisa aku kerjakan saat ini, aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, apakah itu yang terjadi? Atau kita merasa ini waktunya libur dari semua kegiatan dan kesibukan selama ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari Nehemia dan orang-orang yang saat itu membangun bersama-sama dengan dia. Bagaimana mereka melihat visi yang besar ini sebagai bagian yang harus mereka kerjakan, sekalipun mungkin mereka punya bagian yang kecil saja di situ. Membangun yang ada di depan rumahnya, mengerjakan bagian yang dekat dengan dia, tapi mereka lakukan sesuatu. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu pengurus yang baru sudah dibentuk, pengurus yang baru sudah diteguhkan bersama-sama di dalam ibadah online kita. Apakah kita sebagai pengurus, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sungguh-sungguh tahu apa yang jadi isi hati Tuhan? Di tengah kondisi seperti sekarang ini, apakah kita kemudian merasa, oh ya, waktuku belum tiba, aku belum waktunya mengerjakan bagianku. Kenapa? Karena gereja belum ada kegiatan apa-apa. Apakah benar seperti itu? Panitia gereja, ketika kita tidak bisa mengadakan Paskah, ketika kita tidak bisa mengadakan kenaikan Tuhan Yesus di gereja, apakah kemudian kita stop dan kita diam? Bukankah tidak? Kita seharusnya tetap melakukan sesuatu karena ibadah tidak dilarang. Dan ibadah ini tetap terlaksana. Memperhatikan sesama itu tetap menjadi satu prioritas. Memperhatikan jemaat Tuhan menjadi satu hal yang utama yang masih harus kita kerjakan, bukan? Mungkin caranya tidak lagi sama. Itu yang menuntut kepekaan kita.
kedekatan kita dengan Tuhan, untuk kita mengerti bagaimana cara yang Tuhan sebenarnya inginkan buat kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan begitu banyak. Terbuka lebar di hadapan kita. Dan bukankah seharusnya itu mendorong hati kita untuk kita giat melakukannya. Kita mau mengerjakan selagi kita mampu. Kita mau mengerjakan apa yang kita bisa supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nama Tuhan tetap ditinggikan. Dan gereja ini bukan menjadi gereja yang libur, tetapi gereja ini tetap berlangsung. Tubuh Kristus ini tetap hidup. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari bersama kita belajar dari apa yang kita pelajari sore hari ini. Melakukan sesuatu tidak menunggu kita harus berkumpul. Melakukan sesuatu adalah ketika kita menyadari bagian yang kita bisa kerjakan dan kita lakukan itu dengan segenap hati. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita melakukan bagian firman Tuhan ini. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mau masuk di dalam doa-doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini mari kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan menyerahkan hati kita secara pribadi. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang juga bangga kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Bukankah seharusnya kita tahu apa yang jadi isi hati Tuhan saat ini buat setiap kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Terima kasih kalau setiap kami memang tidak dari latar belakang yang sama. Kami semua dipanggil oleh Tuhan dari tempat kami masing-masing untuk kami dipersatukan menjadi tubuh Kristus di Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami tahu dan kami sadar bahwa setiap kami punya bagian masing-masing. Tidak ada satu orang pun di antara anggota jemaat yang hanya menjadi penonton. Tapi kami semua adalah orang yang terlibat hidup di dalam gereja ini Tuhan. Tolong kami untuk kami menyadari bagian kami. Sehingga sungguh-sungguh ketika sore hari ini kami juga datang mau membawa pokok-pokok doa di hadapan Tuhan. Kami pun sadar bahwa ini adalah bagian yang bisa kami kerjakan Tuhan. Bagian yang terbaik ketika kami datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk kami mau menaikkan seru doa kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita mau bersama-sama membawa beberapa pokok doa yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Untuk yang pertama kita mau berdoa bagi negara kita. Kita tahu kondisi sekarang semakin tidak mudah dan kita dengar dari berita ada begitu banyak kejahatan yang mulai terjadi di mana-mana. Mari kita berdoa bagi aparat keamanan dari bangsa kita, negara kita, mulai dari Angkatan Darat, kita berdoa buat kepolisian, kita juga bahkan berdoa bagi keamanan lingkungan di tempat kita masing-masing, supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat ketika mereka mengerjakan bagian mereka. Mereka diberikan keselamatan, mereka diberikan penjagaannya dari Tuhan, sehingga ketika mereka harus menjaga keamanan bangsa dan negara kita, mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Ibu Kusrini. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh berdoa di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu dan berkat-Mu sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mau bersehati berdoa untuk keamanan negara kami. Engkau tahu negara kami sedang dilanda wabah corona. Akibat dari semua itu,
Bangsa kami mengalami krisis ekonomi dan sosial, Tuhan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan, itu semua buat kami takut. Itu semua buat kami khawatir, Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan. Berikan kami pertolongan. Untuk kami boleh tetap berharap. Untuk boleh tetap menjaga iman kami kepadamu. Bahwa hanya Engkau yang pegang kendali atas keamanan negara kami. Atas keamanan diri kami. Kau tolong kami ya Tuhan. Biar kami boleh tetap berharap atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau juga berkati masyarakat Indonesia yang saat ini juga merasa khawatir Bapa, karena banyak terjadi tindak kejahatan, bahkan sampai ancaman teroris, perpecahan di masyarakat. Tuhan, Kau juga jagai mereka, seperti Kau menjagai kami Tuhan, Kau melindungi mereka. Biarlah keamanan negara kami boleh tetap aman, boleh tetap terkendali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat aparat keamanan, kepolisian, bahkan sampai aparat keamanan di lingkungan kami. Beri mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, menjaga keamanan dengan baik, sehingga keamanan boleh kami rasakan, boleh tetap kondusif Tuhan. Semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang pegang kendali juga atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kamu serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk yang kedua, kita mau berdoa bersama buat kota kita, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kita berdoa karena kita sudah mendengar bahwa pasien positif corona sudah semakin banyak. Kita doakan supaya pemerintah yang ada, baik itu pemerintah kota maupun kabupaten, diberikan hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka bisa melakukan apa yang bisa mereka kerjakan untuk mencegah semakin menyebar luasnya penyebaran dari virus COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita membawa di dalam doa buat pemerintah Kota Pasuruan dan juga Kabupaten Pasuruan. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Ibu Ika. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau junjungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Yesus, ampuni kelalaian kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman seiman kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa untuk aparat kota dan Kabupaten Pasuruan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beri mereka hikmat ya Tuhan. Kiranya Engkau beri ketegasan kepada mereka untuk menindak orang-orang yang sudah lalai menjaga kesehatannya Yesus. Untuk menindak orang-orang dan menegur orang-orang yang kurang perhatian dengan kondisi ini ya Tuhan. Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami masih bisa diberi kesehatan ya Tuhan. Kami masih bisa diingatkan ya Tuhan. Tuhan, tegur mereka Tuhan. Tegur kami ya Tuhan. Sadarkan kami, sadarkan mereka ya Tuhan. Untuk tidak keluar rumah ya Tuhan. Untuk tidak berjalan-jalan hanya untuk kepentingan saja ya Tuhan. Mereka boleh keluar rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami, Engkau sadarkan kami semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan daya ya Tuhan, dengan aparat yang Engkau percaya menangani kasus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kiranya Engkau jagai, berikan kekuatan ya Tuhan, dan menangani orang-orang yang terkena COVID ini ya Yesus. Kau mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mengadakan doa bersama ya Tuhan, mengadakan doa untuk kota yang kami tempati, daerah yang kami tempati ya Tuhan. Kiranya tidak ada korban lagi ya Tuhan, tidak bertambah banyak ya Tuhan. Tuhan, ampuni kelalaian kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, yang sering melupakan Engkau ya Tuhan. Kau mengucap syukur ya Tuhan.
Hari ini kami sudah berdoa ya Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada ya Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu masih ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sudah kita ketahui bersama bahwa minggu yang lalu pengurus gereja yang baru sudah dibentuk dan mereka akan menjalankan tugas mereka selama 3 tahun ke depan. Mari kita bersama bersatu hati berdoa bagi setiap pengurus yang ada, supaya mereka diberikan hikmat yang dari Tuhan, mengerti yang jadi visi Tuhan. Di tengah-tengah mereka diteguhkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan saat ini, mereka tetap tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka punya kesatuan hati yang baik untuk melayani Tuhan. Mari bersama kita bawa pokok doa ini yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Mari bersama kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Atas segala kasih, penyertaan, dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang penuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa bagi pengurus dan majelis gereja kami Tuhan. Gereja Pantai Kosta Immanuel Tuhan. Yang minggu kemarin baru saja diteguhkan Tuhan. Biarlah Tuhan, di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Ini semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Dan di tengah kondisi yang seperti ini juga Tuhan, kami para majelis dan pengurus gereja Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati Tuhan. Saling bekerja sama Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Agar kemuliaan nama-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, memohon pimpinan Engkau Tuhan, penyertaan Engkau Tuhan, bagi setiap majelis dan pengurus gereja yang baru Tuhan. Biarlah mereka boleh punya semangat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh punya roh pelayanan Tuhan, yang menyala-nyala Tuhan daripada Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Bagi gereja ini Tuhan, dan bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu, isi hati-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan bagi mereka Tuhan. Apa yang hendak mereka lakukan, apa yang hendak mereka kerjakan Tuhan bagi gereja ini Tuhan, Kau nyatakan kepada mereka Tuhan. Engkau beri mereka hikmat daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap tugas yang akan dilakukan Tuhan boleh membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga beri mereka kesehatan Tuhan, perlindungan daripada Engkau Tuhan, dan berkat daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan dapat melakukan tugas-tugas kami dalam kemajelisan dan kepengurusan ini di gereja ini Tuhan dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami, para majelis dan pengurus gereja yang baru ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau pimpin kami Tuhan, Kau sertai kami Tuhan. Dari awal kami bekerja Tuhan, hingga pada masa akhirnya nanti Tuhan 3 tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kondisi tidak semakin mudah dan kita sudah dengar ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saya juga mendengar sharing dari beberapa jemaat yang khawatir akan pekerjaannya masing-masing.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa bagi setiap jemaat dari gereja kita. Supaya Tuhan yang peliharakan mereka, supaya tidak ada dari mereka yang mengalami PHK. Kita berdoa karena kita juga tahu di gereja kita ada begitu banyak anak sekolah minggu yang juga bergumul tentang orang tua mereka. Mari kita membawa di dalam doa untuk hal ini. Kita bersatu dalam doa supaya Tuhan yang mau menjagai setiap jemaat juga iman mereka, supaya mereka terus berharap pada Tuhan. Pokok doa ini akan dipimpin oleh adik kita Iwan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa datang berdoa bersama. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat GBIM Pasuruan, termasuk juga untuk orang tua dari Komisi Anak yang masih harus bekerja keluar rumah. Tuhan, tolong jagai, lindungi, agar tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Jagai agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Tuhan, cukupkan dengan berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, sertai dan berkati selalu. Kami minta doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanggal 5 Mei yang lalu, gereja kita bertambah satu anggota lagi, kelahiran dari anak dari Bapak Rudi Sucipto dan Ibu Linda Natalia. Kita bersukacita bersama-sama, kita berdoa buat anak ini, anak kedua ini bisa bertumbuh dengan baik. Kita juga menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus jagai dan jauhkan mereka dari mara bahaya. Kita juga terus mendukung dalam doa bagi jemaat yang sakit. Saat ini Bapak Suyanto ada di Surabaya untuk menjalani sinar. Bapak Ibu Saudara, kita tahu untuk pasien dengan penyakit kanker itu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Karena itu kita berdoa supaya kekuatan Tuhan berikan buat Pak Yanto secara khusus, juga buat keluarga yang menjagai, supaya Tuhan juga yang cukupkan mereka dengan kasih, cukupkan mereka juga dengan kecukupan yang mereka butuhkan selama pengobatan ini. Kita juga mengingat di dalam doa buat rekan-rekan kita yang lain yang mungkin kami tidak dapat informasi tetapi Bapak Ibu Saudara mengerti. Kita juga berdoa buat Ibu Eli yang jatuh. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang berikan penghiburan dan kekuatan untuk kondisinya saat ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih kalau kami sudah Tuhan persatukan di dalam satu tubuh Gereja Pantekosta Immanuel. Tuhan, kami bersyukur saat ini bersama-sama dengan Bapak Rudi dan Ibu Linda, Tuhan, yang Tuhan sudah berikan anugerah berupa satu putri yang kedua, Tuhan. Kami mengucap syukur karena anak ini boleh lahir dengan kondisi yang baik. Anak ini boleh lahir dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya itu. Bapak peliharakan kehidupan anak ini supaya dia boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati papa mamanya, Bapak Rudi dan Ibu Linda, supaya bisa menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendidik anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Berkati untuk kakaknya Tuhan, dalam pertumbuhannya juga Tuhan Kau yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan sore hari ini buat Pak Yanto yang sedang menghadapi pengobatan Tuhan di Surabaya. Kau yang paling mengerti apa yang saat ini sedang dia rasakan Tuhan, pergumulan yang begitu berat yang mungkin dia alami. Tuhan, biarlah Engkau yang mau melepaskan segala sakit penyakitnya. Tuhan, Kau yang tolong Pak Yanto Tuhan, supaya di tengah kondisinya saat ini Tuhan, dia boleh terus berharap kepada Tuhan, dia boleh melihat hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, Kau yang mau menolong untuk keluarga, untuk istri yang mendampingi saat ini, berikan kekuatan
sukacita yang dari Tuhan. Juga anak-anak yang bekerja Tuhan untuk mencukupi semua yang menjadi kebutuhan dari keluarga ini. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga membawa di dalam doa untuk Ibu Eli yang sakit Tuhan. Dia jatuh dan kakinya saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kau yang jamah Tuhan, Kau yang mau sembuhkan. Kau yang mau memberikan kepada dia penghiburan dan kekuatannya dari Tuhan. Sehingga di tengah sakitnya saat ini Tuhan, Ibu Eli boleh tetap mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia boleh terus berharap hanya kepada Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga untuk pergumulan dari setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, ataupun lanjut usia. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terus teringat untuk Ibu Helen, untuk Ibu Derajat. Bapak, kami berdoa untuk Tante Giok juga, Tuhan, di tengah kondisinya saat ini. Tuhan, Kau yang mau memberkati kehidupan mereka. Berdoa juga buat jemaat di GPI Pasuruan yang tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah online karena keterbatasan mereka. Bapak, biarlah Engkau yang mau berikan saudara seiman yang mengasihi, ada di sekitar mereka, juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan juga yang mampukan mereka terus berharap kepada Tuhan, sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan kumpulkan kami kembali untuk bisa beribadah bersama-sama, mereka juga tetap ada dalam kondisi yang baik dalam iman mereka kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang persekutuan kami dari awal hingga pada akhirnya. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan sore hingga malam hari ini. Kau paling tahu apa yang mereka sedang hadapi dan mereka rasakan sekarang. Tuhan berkati semuanya. Tuhan yang juga mau menolong untuk saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian juga di dalam menaikkan doa syafaat. Tuhan, Kau juga yang paling mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka yang paling dalam. Kau juga yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seru doa kami ini. Kami menyerahkan juga untuk 1 minggu ke depan untuk gereja kami dalam setiap hal yang harus dikerjakan. Ibadah-ibadah yang dipersiapkan Tuhan, biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalamnya. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik, sekalipun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik buat kami. Kau sudah mendengar seru doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bersukacita kalau kita bersama-sama terus bisa bersekutu di dalam doa-doa seperti ini. Mari kita terus terlibat di dalam setiap bagian kita masing-masing, supaya Tuhan Yesus terus dipermuliakan melalui kehidupan kita dan melalui gereja kita. Saya terus menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam pergumulan, yang mau didoakan secara online seperti sekarang ini, bisa menghubungi kami lewat WA. Bapak Ibu Saudara juga kalau punya informasi tentang saudara-saudara seiman lain yang sedang ada dalam pergumulan, bisa menyampaikannya kepada kami. Dan mulai bulan ini, bulan Mei 2020, Koordinator Persekutuan Doa dipegang oleh Ibu Linawati. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan nomor beliau dan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kalau butuh bantuan doa. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita, memampukan kita terus bersukacita di tengah kondisi seperti sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita.